Baik, selamat siang. Saya Angelina Wani SH dari tim Koalisi Laki. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah yang sekarang ini banyak sekali terjadi dan sering sekali dilaporkan, yaitu tentang pemberian effort yang berlebihan selama berpacaran sehingga menyebabkan masalah hukum. Sebenarnya wajar saja dalam hubungan atau dalam hubungan berpacaran, kedua belah pihak saling memberikan perhatian, hadiah, atau bantuan material sebagai bentuk effort. Namun, banyak kasus di mana setelah putus, salah satu pihak justru melapor ke polisi karena merasa dirugikan. Mulai dari dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP hingga pasal penipuan di pasal 378 KUHP. Agar tidak terjebak dalam masalah tersebut, penting bagi pihak pria dan wanita untuk memahami tentang batasan legal seputar pemberian dalam hubungan. Beberapa sumber konflik sering berujung laporan pidana. Misalnya, seseorang memberikan barang atau uang tanpa kejelasan status. Di sini kejelasan status saya kategorikan menjadi 3, yaitu pemberian status sebagai hadiah, sebagai pinjaman, dan sebagai titipan. Kalau sebagai hadiah, itu sudah dikategorikan sebagai hibah. Hibah itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1666 KUHP. Di sini saya akan menjabarkan secara garis besar apa itu hibah. Hibah adalah perjanjian ketika seseorang yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma itu tidak dapat ditarik kembali. Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu sebagai hadiah, maka itu tidak dapat ditarik kembali. Status pemberian kedua adalah status pinjaman. Konflik yang sering terjadi yaitu pinjam-meminjam tanpa bukti, lalu tidak dikembalikan. Seterusnya, titipan. Misalnya barang titipan yang tidak dikembalikan sering dikategorikan sebagai penggelapan di pasal 372 KUHP. Lalu adapun tekanan emosional atau janji palsu yang kemudian dianggap sebagai penipuan di pasal 378 KUHP. Ketidakjelasan status pemberian ini biasanya muncul karena pemberian dilakukan atas dasar perasaan, tanpa aturan dan batasan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika memberikan effort berupa barang mahal yang mereka berikan dalam hubungan, sering secara hukum itu dianggap sebagai hibah, bukan titipan atau pinjaman. Jadi ketika putus, barang itu tidak dapat diminta kembali. Sering muncul konflik ketika penerima itu merasa bahwa pemberian itu adalah sebagai bentuk hadiah, tetapi si pemberi merasa bahwa itu hanya pinjaman. Disinilah terjadi tumpang tindih antara hukum perdata tentang hibah dan potensi pidana penggelapan. Bisa terjadi jika komunikasi tidak jelas dari awal. Nah, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dua belah pihak perlu, yang pertama, tegaskan status pemberian. Jika pemberian itu sebagai hadiah, itu akan dikategorikan sebagai hibah dan tidak dapat dimintai kembali atau tidak bisa dilaporkan ke polisi. Yang kedua, jika sebagai pinjaman, nyatakan secara jelas bahwa itu adalah sebagai pinjaman dan simpan bukti. Yang ketiga, titipan. Pastikan ada bukti bahwa barang hanya dipinjamkan. Lalu yang kedua, hindari pemberian bernilai besar. Misalnya seperti kendaraan, motor, mobil, HP, laptop, uang dalam jumlah besar, emas, bahkan properti. Yang ketiga, simpan bukti komunikasi. Cukup dengan chat yang menyatakan kalau misalnya pinjaman, mengatakan bahwa ini pinjaman ya, nanti tolong dikembalikan. Atau kalau
titipan ini untuk kamu pakai sementara, kalau sudah selesai bisa dikembalikan. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman ketika hubungan telah selesai. Ingat, effort dalam pacaran itu wajar, tapi harus sehat dan bertanggung jawab antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Kejelasan status dalam pemberian juga penting agar tidak disalahartikan sebagai hibah dalam hukum perdata atau menjadi dasar laporan pidana ketika hubungan berakhir. Pacaran tidak boleh menjadi celah untuk memanfaatkan orang lain dan tidak boleh menjadi sarana untuk saling menjerat setelah putus. Sekian saja dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi masyarakat dan semoga masyarakat lebih melek lagi terhadap masalah-masalah seperti ini. Sekian dari saya, salam keadilan.